warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Sontarajut semuanya. Selamat datang lagi di channel Sontarajut. Nah, di video kali ini aku mau kasih tutorial tas HP. Ini ukurannya bebas teman-teman, aku mau bikin ukuran kecil aja dengan motif yang udah teman-teman lihat di thumbnail. Untuk kalian juga banyak sama banget dengan video-video sebelumnya. Ada gunting, korek api, hakpen, penandanya bebas, teman-teman mau pakai mau enggak. Kemudian di sini aku pakai benang. Ini benang polyester. Cuma aku kayaknya salah beli. Jadi ini tuh ukurannya kecil, lebih kecil dari yang biasa aku pakai. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Di sini langsung aja kita mulai. Oke, langkah pertama kita membuat slip knot terlebih dahulu. Di sini aku pakai ukuran 4/0. Kita buat slip knot lalu tambahkan sebanyak 24 plus 1 rantai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ini udah 24 rantai plus 1 rantai. Kemudian kita turun ke rantai kedua atau ke 24 dengan membuat single crochet. Nah, jadi di sini total kita akan membuat sebanyak 24 single crochet. Jika sudah sampai ujung, teman-teman kita tambahkan satu rantai, kita putar balik, masuk di lubang yang pertama, kita isi dengan single crochet. Sama di sini kita membuat 24 single crochet juga. Ini adalah baris kedua, nanti kita akan bikin di sebanyak 3 baris terlebih dahulu. Silahkan dilanjut sampai dapat 3 baris teman-teman ya. Ini ke kiri, nanti ke kanan lagi. Oke teman-teman, ini aku udah bikin sebanyak 3 baris ya. Dari yang pertama adalah ke kiri, ke kanan, dan juga ke kiri lagi. Kita berhenti di sini. Lalu kita nanti akan putar ke bawah, ke kanan, dan ke atas lagi yang di bagian warna kuning ini. Nah, jangan lupa di bagian pinggir-pinggirnya kita isi double seperti ini. Ini kita tambahkan lagi satu single crochet lagi. Kita isi double, satu single crochet. Kemudian jalan di hasil dari single crochet yang kedua kita isi juga dengan satu aja single crochet. Kemudian hasil single crochet yang pertama di sini kita tambahkan satu single crochet lagi. Kemudian di bagian yang kita kasih penanda kita isi juga dengan 2 single crochet. 1, 2. Jadi karena ini kita mau bikin 4 baris, berarti di kanan kirinya jumlah single crochetnya juga 4. Nah, kemudian ini kita jalan lagi. Di bagian ini juga akan terisi sebanyak 24 single crochet. Oke teman-teman, ini aku udah nyampe di bagian yang ada penandanya. Nah, ini udah aku isi dengan satu single crochet. Sekarang kita tambahkan lagi dengan satu single crochet lagi untuk perhitungan di bagian sebelah kirinya. Sudah satu, kemudian kita masuk ke lubang yang baris single crochet kedua. Kita tambahkan satu single crochet, kemudian di baris yang ketiga tambahkan satu single crochet lagi, kemudian di yang ada penandanya atau boleh di bagian paling pinggir ini kita isi dengan 2 single crochet. Nah, silahkan dihitung teman-teman. Jadi totalnya keseluruhan itu ada 24 plus 24, 48, 48 ditambah 8 ada sekitar 56, dimana 56 ini adalah kelipatan dari 7 karena di tutorial kali ini kita akan bikin kelipatan dari 7. Silahkan dihitung dulu. Oke, jika sudah selesai 56, sekarang seperti biasa kita membuat single crochet seperti ini. Kita masukkan di back loop dan juga yang di bagian dalamnya kita membuat single crochet satu lingkaran full. Kita akan bertemu di bagian terakhirnya. Silahkan ditandai dulu, ini adalah bagian yang pertama. Berarti kita akan berhenti di sini. Kita membuat satu lingkaran full single crochet, berarti sebanyak 56 single crochet. Oke teman-teman, ini aku sampai di bagian yang ada penandanya. Ini aku lepas dulu karena di sini udah aku isi. Kemudian kita bikin slip stitch di hasil single crochet yang pertama. Nah, untuk single crochet yang satu lingkaran bawah ini, satu baris ini cuma sebagai perbantuan. Jadi teman-teman nanti fokusnya adalah di motif yang setelah ini. Nah, setelah kita tambahkan slip stitch, tambahkan sebanyak 5 rantai. 2, 3, 4,
5, kemudian skip 3 lubang, 1 2 3, masuk ke lubang keempat, kita membuat single crochet, kemudian tambahkan sebanyak 3 rantai, kita skip sebanyak 2, 1 2, masuk ke lubang ketiga, kemudian tambahkan 5 rantai lagi, skip 3 lubang, 1 2 3, masuk ke lubang keempat, tambahkan lagi 2 rantai lagi, maaf 3, di bawahnya skip 2 lubang, 1 2, masuk ke lubang ketiga, tambahkan lagi 5 rantai, skip 3 lubang, 1 2 3, masuk ke lubang keempat, kemudian tambahkan 3 rantai lagi, skip 2 lubang, 1 2, masuk ke lubang ketiga. Nah, kenapa di sini aku bikin kelipatan 7? Karena hitungannya seperti ini, teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 5 6 bagi 7 berarti nanti akan ada 8 pasang. Silahkan dilanjut dulu. Oke, ini aku ketemu di bagian terakhir, teman-teman. Ini kita skip 2 lubang, 1 2, lalu ketemu kita di bagian hasil dari slip stitch yang pertama. Di sini kita bikin slip stitch juga. Lalu kemudian tambahkan di bawah rantai ini sebanyak 2 rantai. Ini sebagai jalan bantu aja. Kemudian kita masukkan hakpen di rantai yang paling tengah. 1 2 3. Kan tadi di sini ada 5 rantai. Kita masukkan ke rantai yang ketiga. Setelah 2 rantai kemudian kita langsung sambungkan aja ke rantai yang ketiga. Ini hanya di bagian awal aja karena dia sebagai perbantuan. Kemudian tambahkan sebanyak 1 2 3 rantai. Seperti ini posisinya. Setelah 3 rantai, kemudian tambahkan lagi 1 rantai. Kemudian kita membuat double crochet di hasil dari 3 rantai ini. Hasil dari 3 rantai di bawah ini kita isi dengan 4 double crochet. 1 2 3 4. Jika sudah, tambahkan 1 rantai, kemudian kita membuat double crochet di hasil dari 5 rantai ini, ambil rantai ketiga. 1 2 3. Kita membuat double crochet lagi, kemudian tambahkan satu rantai lagi, isi di hasil dari 3 rantai dengan 4 double crochet. 1 2 3 4. Tambahkan 1 rantai, masukkan ke hasil rantai yang ketiga. 1 2 3. Kita membuat double crochet, tambahkan 1 rantai lagi, isi dengan 4 double crochet lagi. Nah, lakukan cara seperti ini sampai nanti kita ketemu di bagian persambungan yang di awal. Oke, teman-teman, ini aku ketemu di bagian terakhir. Tambahin dulu 3 rantai, kemudian skip 2 lubang, 1 2, dan kita ketemu di bagian yang ada slip stitch pertama. Kita isi juga dengan slip stitch, lalu kita tambahkan 2 rantai di bawahnya. 1 2. Nah, kemudian di atasnya kita tambahkan 1 rantai, kemudian isi 2 3 rantai ke atas seperti ini, lalu tambahkan lagi 1, berarti total ada 4 rantai ke atas. 1 2 3 4, kalau dari awal berarti ada 6 rantai. Kemudian kita membuat double crochet, teman-teman, di hasil rantai yang di bawahnya ada 3 rantai. Di atasnya ini kita isi dengan 4 double crochet. Lalu tambahkan 1 rantai. Hasil dari 5 rantai kita tambahkan 1 double crochet aja. Tambahkan 1 rantai lagi. Hasil 3 rantai kita isi dengan 4 double crochet. 1 2 3 4. Kemudian jika sudah, tambahkan lagi 1 rantai,
Ketemu di hasil 5 rantai, kita isi di sela-selanya dengan 1 double crochet aja. Silahkan dilanjut sampai kita ketemu di bagian awal lagi. Oke, teman-teman, di sini aku udah selesai. Ini udah aku tambahin 1 rantai lagi. Kemudian kita sambungkan ke hasil dari rantai yang ketiga. Di sini kan ada, kalau dari atas kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya di bawah. Nah, kita hitung dari yang nomor 2 dari atas saja supaya lebih gampang. Kita masukkan, kita sambungkan seperti ini. Lalu kemudian kita masuk ke di depannya, di sini yang ada 1 rantai, kita membuat 1 single crochet. Lalu kemudian di atasnya 5 double crochet ini kita tambahkan dengan 4 double crochet, kita tambahkan 5 rantai. 3, 4, 5. Lalu sambungkan di hasil rantai dengan membuat single crochet. Tambahkan 3 rantai, isi dengan single crochet. Tambahkan 5 rantai, isi dengan single crochet. Ini mengulang lagi dengan bagian rantai yang di bawah. Yang rantai ini hanya beda penempatannya aja. Kalau yang di bawah di sini tadi 5 rantai, di atas sini 3 rantai. Gitu aja seterusnya. Silakan dilanjut sampai ketemu di bagian persambungannya lagi. Oke, ini udah masuk bagian persambungan lagi, teman-teman. Sebelum aku sambungin, aku tambahin dulu sebanyak 3 rantai. Kemudian langsung aja kita buat slip stitch di sini. It's okay, nggak apa-apa. Kemudian tambahkan 2 rantai, 1, 2, lalu loncatin hasil rantainya seperti yang di bawah ini. Kita tambahkan sebanyak 1, 2, 3, 4 rantai. Kemudian masuk ke hasil dari rantai yang 3, kita isi dengan 4 double crochet. Jadi mengulang yang di bawahnya, hanya beda posisinya aja. Untuk ini posisinya jadinya ada di bagian tengah-tengah. Jadi memang motif ini tuh nggak benar-benar pas banget di atasnya. Tambahkan 1 rantai, kemudian masuk di hasil dari 5 rantai, kita isi dengan double crochet 1 aja. Tambahkan 1 rantai lagi, isi hasil dari 3 rantai dengan 4 double crochet. Sudah mulai terlihat untuk motifnya. Tambahkan 1 rantai, isi dengan 1 double crochet, tambahkan 1 rantai, hasil 3 rantainya kita isi dengan 4 double crochet. Oke, silahkan dilanjut teman-teman. Caranya seperti itu, terus nanti ke atas dia akan persambungannya akan ada di posisinya jadinya miring ke kiri. Nah, nanti ini akan terlihat, jadi posisi persambungannya dia akan berjalan ke bagian kiri. Silakan dilanjut teman-teman ya. Ini udah kayak gini aja untuk motifnya. Silakan dilanjut sampai teman-teman dapat ukuran yang teman-teman mau. Kalau untuk yang tutorial kali ini aku mau bikin seukuran dompet HP aja. Yang penting untuk motif dan caranya teman-teman udah bisa ngikutin. Untuk ukuran silahkan disesuaikan. Oke teman-teman, ini aku udah selesai. Jadi untuk motifnya aku bikin segini aja. Kita hitung dari yang bagian double crochet aja. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baris teman-teman. 10 baris motif. Nah, ini adalah bagian yang terakhir. Aku berhenti di bagian tengah-tengah. Sekarang kita sambungkan.
Ini adalah bagian yang 4 double crochet. Nah, di masing-masing atasnya kita tambahkan satu lingkar single crochet. Karena di sini ada kita hitung 4 double crochet, berarti kita isi juga dengan 4 single crochet. Jadi satu lubang kita isi dengan satu single crochet. Ini kita isi dulu yang tengah teman-teman, karena aku berhenti di tengah. 1, 2, 3. Kemudian bagian yang di tengah ini ada rantai, kita isi juga dengan satu single crochet. Kemudian hasil dari double crochet kita isi dengan satu single crochet. Kemudian hasil rantai kita isi juga di dalamnya dengan satu single crochet. Ngisinya di dalamnya teman-teman ya, bukan di bawahnya. Nah, ini di depan ada 4 double crochet, masing-masing kita isi juga dengan satu single crochet seperti ini. Jadi nanti totalnya juga sama dengan yang di bagian bawah. Nah, ini ada ketemu dengan rantai, kita isi di dalamnya, di dalam rantainya ya teman-teman. Ini dengan satu single crochet, satu single crochet, satu single crochet. Silakan dilanjut sampai teman-teman nanti ketemu di bagian yang persambungannya. Nah, ini teman-teman aku udah nyampe di bagian persambungan. Kita ketemu lagi di hasil dari single crochet ya. Kemudian kita masukkan di hasil single crochet yang pertama dan membuat slip stitch seperti ini. Lalu tambahkan sebanyak 1, 2, 3, 4 rantai. Lalu kita masukkan di lubang yang sama dengan slip stitch. Kita membuat slip stitch lagi. Kemudian jalan ke depan sebanyak 4 lubang. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita tambahkan lagi sebanyak 4 rantai ke atas. Lalu kita membuat slip stitch lagi di lubang yang sama. Lalu jalan lagi 4 lubang di depannya. 1, 2, 3, 4. Sudah, lalu tambahkan 4 rantai ke atas. 1, 2, 3, 4. Lalu buat slip stitch lagi di lubang yang sama. Setelah itu jalan lagi 4 lubang di depannya. Dan lakukan cara seperti ini sampai ketemu di bagian persambungannya. Setelah itu langsung silahkan dipotong teman-teman. Kemudian kita akan berlanjut untuk membuat talinya. Kita selesaikan dulu untuk bagian ini ya. Lanjut, sekarang kita bikin tali teman-teman. Jangan lupa bikin slip knot dulu. Ini talinya langsung aku sambung aja. Kemudian cari yang bagian kanan dan kirinya. Nah, ini pas banget. Jadi aku masukin dulu di hasil single crochet yang di bawahnya. Hasil double crochet maksudnya. Nah, ini supaya lebih kuat aja. Lalu kita sambung-sambungin dulu di sini. Maaf, boleh dimundurin juga bisa. Jadi biar lebih kuat aja, biar dia benar-benar nyangkut. Ini sambungin dulu di bagian bawahnya ya. Lalu masukkan ke sela-selanya. Cari yang bagian paling tengah di pinggir pokoknya teman-teman. 2 lubang ya. Jadi 2 lubang di paling pinggir yang tengah. Kemudian masuk ke hasil dari single crochet atau slip stitch. Ini terlihat di sini juga hasil slip stitch. Masukin aja, bikin slip stitch atau rantai, kemudian kita loncat di atasnya. Nah, ini aku bakalan bikin rantai sebanyak sekitar 50. Jadi ini aku nggak bikin panjang teman-teman. Tapi buat teman-teman silahkan disesuaikan aja. Siapa tahu memang pengen panjang, pengen pendek, silahkan disesuaikan aja. Jadi di sini untuk talinya aku cuma bikin rantai aja. Nanti setelah sampai ujung aku balik lagi, aku double lagi. Jadi cuma bikin sebanyak 2 double rantai aja. Nanti aku tunjukin lagi. Ini sebenarnya tutorialnya sama dengan video aku yang sebelumnya. Kayaknya ada juga yang tutorial kayak gini. Kita lanjut dulu. Oke teman-teman, ternyata 50 rantai itu pendek banget. Jadi ini aku bikin sekitar 100 rantai. Nah, buat teman-teman yang pengen talinya panjang, mungkin bisa bikin di 250 sampai 300 rantai ya. Silahkan disesuaikan aja. Kalau untuk yang kayak gini biasanya aku bikin bener-bener disesuaikan sama butuhnya kita aja.
Apalagi ini kan kita nggak pakai kayak gesper gitu ya, jadi prefer disesuaikan aja dengan panjang teman-teman. Nah setelah itu langsung sambungkan di dua bagian, cari dua lubang yang paling tengah, langsung juga masukkan teman-teman, masukkan, kita bikin rantai seperti ini. Oke, aku ulangi teman-teman, jadi ini langsung dimasukin aja ke hasil dari single crochet, cari dua lubang single crochet paling tengah, kita bikin rantai atau slip stitch di lubang pertama, kemudian turun di hasil lubang hasil dari double crochet, sudah, kemudian maju ke lubang yang satunya, lalu ke atas lagi, jadi ngebentuk kayak segi 4 gitu teman-teman, kelihatan ya, ini ke bawah, ke samping, ke atas lagi, lalu sambungkan dengan hasil dari rantainya kayak gini, langsung di double aja, karena kan kalau cuma buat HP nggak terlalu berat ya teman-teman, jadi aku seringnya kalau buat HP itu cuma bikin kayak gini aja. Silahkan dilanjut, tapi ini bebas ya teman-teman ya, ini versi aku. Kalau teman-teman mau bikin talinya dengan motif lain juga silahkan, it's okay. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini. Aku coba ukur dulu ya. Untuk lebarnya di bagian bawah itu emang kecil banget teman-teman, kayak cuma buat HP doang. Jadi untuk lebarnya itu sekitar 2 cm, panjangnya itu sekitar ada berapa ini, sebentar, ada 10,5 ya, 11 cm lah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk tingginya ini aku ngitung dari di bawahnya single crochet yang terakhir ini, tingginya itu total ada 16,5, 17 lah, 17 cm. Nah ini sebenarnya cukup buat 1 atau 2 HP, jadi emang ini tuh ngepres banget teman-teman, kayak gini ngepres banget. Kalau di atasnya sebenarnya dia masih ada sisa juga, masih ada sisa seperti ini. Nah kalau mau dibikin lebih besar lagi teman-teman tinggal tambahin aja di bagian alasnya. Yang penting totalnya itu kelipatan dari 7 ya, jangan kurang jangan lebih, pokoknya kelipatan dari 7, karena kalau nggak sesuai nanti hasilnya juga kurang bagus. Nah punya teman-teman silahkan tinggal ditambahin puring sama di atas, kalau mau dikasih resleting juga bisa ya. Ini aku kasih kertas supaya untuk hasil motifnya teman-teman kelihatan kayak gini, kelihatan ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Oke, nah mungkin itu aja nih tutorial aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia buat nonton video Swanta Rajut. Semoga video aku bermanfaat dan bisa kasih motif-motif lain tentang rajut merajut. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.